Pada awal Maret 1953, Joseph Stalin ditemukan tergeletak di lantai rumah peristihannya di Gestapo. Tanpa mampu berbicara atau bergerak, para pengawalnya yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan terhadap kemarahannya bahkan ragu untuk memasuki ruangan. Baru setelah berjam-jam mereka meminta bantuan medis, namun saat dokter tiba sudah terlambat. Stalin mengalami stroke parah dan selama 2 hari berikutnya sang diktator terkuat di abad ke-20 itu terbaring tak berdaya. Pada 5 Maret 1953, Stalin akhirnya meninggal dunia bukan oleh peluru atau kudeta tetapi tubuhnya sendiri. Ironisnya, pria yang menentukan hidup dan mati jutaan orang itu menghabiskan detik-detik terakhirnya dalam kesunyian yang dingin dan penuh kecurigaan, cermin sempurna dari rezim yang ia bangun. Namun, kematian Stalin bukanlah akhir dari bayangannya. Justru dari hari itu, dunia mulai menyadari kelemahan luka yang ia tinggalkan. Uni Soviet tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pemimpin yang diagungkan sebagai bapak bangsa ternyata meninggalkan negara yang penuh trauma. Ketakutan masih menyerap di setiap institusi. Jutaan keluarga kehilangan ayah, ibu, atau anak di kem-kem gulag. Generasi yang tumbuh besar di bawah propaganda akhirnya mengetahui kebenaran bahwa sebagian hidup mereka dibangun di atas kebohongan. Beberapa tahun kemudian, Nikita Khrushchev membuka tabir gelap itu dalam pidato rahasianya, mengungkap kepada dunia skala kejahatan dan teror yang telah dilakukan oleh Stalin. Tembok propaganda runtuh dan rakyat Soviet yang dulu dipaksa memujanya mulai menyadari bahwa mereka telah hidup di bawah salah satu rezim paling mematikan dalam sejarah manusia. Dampaknya masih terasa hingga hari ini. Negara-negara yang pernah di bawah kekuasaan Soviet membawa trauma kolektif yang belum sepenuhnya hilang. Cara pemerintahan mengendalikan informasi, membentuk narasi sejarah, dan menggunakan rasa takut sebagai alat politik masih meninggalkan jejak dalam dinamika geopolitik modern. Stalin mungkin telah mati, tetapi warisannya terus hidup dalam bentuk peringatan bahwa kekuasaan absolut mampu mengubah seorang manusia menjadi mesin teror, dan bahwa sebuah negara bisa berubah menjadi penjara raksasa ketika rakyatnya kehilangan hak untuk bersuara. Di balik angka-angka kematian dan statistik kelaparan, ada tragedi kemanusiaan yang tak terhitung. Sebuah luka sejarah yang memaksa kita untuk terus bertanya bagaimana satu orang bisa menciptakan dunia yang begitu gelap, dan bagaimana kita mencegahnya agar tidak terjadi lagi. Pada akhirnya, kisah Stalin bukan hanya kisah seorang diktator. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan dapat mengalahkan moralitas, bagaimana ketakutan dapat membangun jutaan suara, dan bagaimana sejarah dapat kembali terulang ketika manusia lupa. Dan itulah ironi terbesar, Stalin telah tiada, tetapi bayangannya masih panjang, mengingatkan kita bahwa kejahatan terbesar dalam sejarah sering lahir dari tangan manusia yang dianggap tak dapat dilawan.